Halo, selamat berjumpa dengan Pak Harun, gurunya Budi, Iwan, dan Wati. Kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang menentukan isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Dari materi kita kali ini, kalian diharapkan mampu satu, menentukan isi dari surat lamaran pekerjaan, dan yang kedua, mampu menentukan sistematika dari sebuah surat lamaran pekerjaan. Pernah membaca surat lamaran pekerjaan? Apakah ada perbedaan dengan surat lainnya? Ya, surat lamaran pekerjaan memang memiliki perbedaan dengan surat lainnya. Itu dari isi, karena tujuan utamanya adalah ingin diterima bekerja. Maka, orang yang menuliskan surat lamaran pekerjaan tidak sembarangan menuliskan kalimat dalam surat lamaran pekerjaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor kerapian dan kebersihan surat. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Dan yang ketiga adalah tata letak komponen surat. Faktor kerapihan dan kebersihan surat sering dianggap sepele oleh para pelamar. Padahal cukup menjadi perhatian pertama di bagian penerimaan kepegawaian. Jika memang ditulis tangan, maka tulislah dengan rapih tanpa coretan. Tulisan tidak harus memaksakan bagus, yang penting dapat dibaca. Jangan karena tulisan kita jelek, lantas menyuruh orang lain untuk menuliskannya. Jika ditik dengan komputer, pastikan bahwa format tulisan sudah tertata dengan baik dan hasil cetakannya jelas terbaca. Karena bertujuan menarik simpati penerima lamaran kerja, maka surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang sopan, simpatik, efektif, komunikatif, baku, serta sesuai dengan ejaan yang tepat dan benar. Hindari bahasa yang bertele-tele dan tidak fokus pada tujuan penulisan surat. Sistematika penulisan surat ini menjadi penting sebagai standar awal keteraturan Anda ketika bekerja nanti. Jika sudah terbiasa melakukan sesuatu secara sistematis dan teratur, maka demikian juga dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Pada dasarnya, surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar supaya bisa diterima bekerja di sebuah perusahaan, instansi, atau lembaga yang dituju. Bagian isi tersebut dituliskan pelamar setelah menyampaikan sumber informasi lowongan pekerjaan dan biodata singkat si pelamar. Untuk yang pertama, mari kita menentukan isi dari sebuah surat lamaran pekerjaan. Seperti yang kita tahu bahwa surat lamaran pekerjaan pada intinya adalah berisi tentang pengajuan akan lamaran sebuah pekerjaan. Mari kita telusuri setiap bagian dari isinya tersebut. Mari kita analisis isi dalam contoh surat lamaran pekerjaan berikut. Pada bagian atas tertulis Cirebon 1 Februari 2008. Ini menunjukkan bahwa surat lamaran pekerjaan ditulis di Cirebon pada tanggal 1 Februari 2008. Berikutnya tertulis, Yang terhormat pimpinan personalia PT Damar Sejahtera. Ini menunjukkan bahwa surat lamaran pekerjaan ditujukan kepada pimpinan personalia PT Damar Sejahtera. Berikutnya tertulis, setelah membaca iklan yang dimuat di harian Kabar Pagi pada tanggal 30 Januari 2008, ini menunjukkan bahwa informasi lowongan dari harian Kabar Pagi pada tanggal 30 Januari 2008. Informasi lowongan pekerjaan tentunya.
Pada isi berikutnya tertulis ada biodata si pelamar, ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa yang melamar pekerjaan itu bernama Sinta Dwi Zafira dengan beberapa biodata ringkas berikutnya. Pada bagian isi berikutnya tertulis, dengan ini mengajukan permohonan agar diterima sebagai tenaga administrasi. Pada bagian ini kita bisa melihat isi tentang pelamar bermaksud mengisi lowongan sebagai tenaga administrasi. Disinilah tujuan dari isi surat lamaran pekerjaan dituliskan. Pada kalimat-kalimat berikutnya di situ tertulis, bersama surat ini saya lampirkan pula daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, fotokopi ijazah, dan seterusnya. Ini menggambarkan bahwa isinya tentang kelengkapan yang diajukan oleh pelamar. Tentu saja ini adalah tentang data-data kompetensi yang dimiliki oleh pelamar sebagai argumentasi untuk memperkuat tujuan dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Pada paragraf akhir kita bisa menangkap kalimat, besar harapan saya jika Bapak berkenan mengabulkan permohonan lamaran kerja saya. Atas segala perhatian Bapak saya aturkan banyak terima kasih. Pada bagian ini kita menangkap bahwa pelamar menuliskan tentang harapannya agar lamarannya tersebut dapat diterima oleh perusahaan. Dari contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah kita diskusikan tadi, kita bisa menangkap kesimpulan isi dalam surat lamaran pekerjaan tersebut, yaitu surat lamaran ini ditulis di Cirebon pada tanggal 1 Februari 2008 dan ditujukan kepada pimpinan personalia PT Damar Sejahtera. Yang melamar pekerjaan bernama Sinta Dwi Zafira. Pelamar bermaksud mengisi lowongan sebagai tenaga administrasi. Dia juga berharap lamarannya dapat diterima oleh perusahaan. Berikutnya adalah kita akan menentukan sistematika dari sebuah surat lamaran pekerjaan. Sistematika itu adalah urutan. Jadi, ketika menulis surat lamaran pekerjaan, kalian diharapkan mampu menuliskan secara terurut, tersistem. Kenapa? Karena surat lamaran pekerjaan itu, walaupun jenisnya surat pribadi, tapi akan ditujukan kepada instansi, lembaga, ataupun perusahaan yang tentu saja harus bersifat resmi. Nah, pada sistematika inilah ketika menulis surat lamaran pekerjaan diharapkan menuliskan secara tersusun, terurut, dan sistematis. Keteraturan penulisan ini secara tidak langsung akan menjadi kriteria penilaian bagi penerima calon pegawai untuk mengukur tingkat kedisiplinan dan keteraturan pelamar ketika bekerja nanti. Karenanya, ketika menulis surat lamaran pekerjaan, perlu diperhatikan sistematika penulisannya dengan baik. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Sistematika dalam sebuah surat lamaran pekerjaan itu terdiri dari titik mangsa, perihal, lampiran surat, nama dan alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas dari si pengirim surat. Unsur sistematika yang pertama itu ada titik mangsa. Titik mangsa itu berisi keterangan tempat dan tanggal pembuatan surat. Posisinya berada di pojok kanan atas surat. Dan aturan penulisannya itu tanpa tanda titik di akhir kalimat. Seperti contoh itu ada Cirebon, 1 Februari 2008.
tanpa diakhiri dengan tanda titik. Berikutnya ada perihal. Perihal ini menunjukkan tentang tujuan pembuatan surat. Karena ini adalah surat lamaran pekerjaan, maka tujuannya jelas adalah untuk melamar pekerjaan. Maka ditulislah perihal titik 2 lamaran pekerjaan. Berikutnya ada lampiran. Lampiran menunjukkan tentang beberapa berkas yang memang dilampirkan bersamaan dengan surat lamaran pekerjaan. Berkas-berkas ini biasanya merupakan fotokopi atau salinan dari berbagai persyaratan yang diminta oleh perusahaan, kantor, atau dinas tertentu tempat si pelamar pekerjaan mengajukan lamaran pekerjaan. Pola penulisannya adalah bahwa kata lampiran tidak disingkat menjadi lam saja, tetapi ditulis lengkap lampiran. Demikian juga penulisan angka dalam kolom lampiran itu menggunakan huruf, tidak menggunakan angka. Seperti dalam contoh lampiran titik 2 6 lembar. Kata 6 ditulis dengan huruf ENAM, bukan dengan angka 6. Unsur sistematika berikutnya ada nama dan tujuan surat. Di situ tertulis YTH Pimpinan Personalia PT Damar Sejahtera, Jalan Siliwangi nomor 18 Cirebon. Aturan penulisannya yang pertama adalah tidak menggunakan kata kepada, tapi menuliskannya langsung dengan yang terhormat. Yang terhormat juga di sini tidak ditulis lengkap yang terhormat, tapi disingkat menjadi YTH titik. Yang kedua, pola penulisan jabatan itu tidak menggunakan kata bapak atau ibu, tapi langsung dituliskan sesuai dengan jabatan apa yang akan dituju. Misalnya saja di situ yang terhormat pimpinan personalia, bisa jadi yang terhormat direktur. Tidak dituliskan bapak atau ibu direktur. Aturan yang ketiga, penulisan alamat tidak lebih dari 3 baris. Pada contoh surat lamaran di samping itu hanya ada 2 baris. Aturan yang keempat, penulisan kata jalan tidak disingkat menjadi JL atau JLN titik, tapi ditulis lengkap jalan. Seperti dalam contoh ada Jalan Siliwangi. Kemudian aturan yang kelima, di setiap akhir baris itu tidak diakhiri dengan tanda titik. Unsur sistematika berikutnya itu ada salam pembuka. Salam pembuka ini berfungsi untuk mengawali surat. 2 kata yang biasa dituliskan dalam surat lamaran pekerjaan yaitu kata dengan hormat. Sedangkan aturan ketentuan penulisannya yaitu huruf awal pada kata dengan ditulis dengan huruf kapital D. Sedangkan huruf awal pada kata berikutnya yaitu kata hormat ditulis dengan huruf kecil. Setelah kata dengan hormat itu digunakan tanda baca koma. Jadi dengan hormat diakhiri tanda koma. Unsur sistematika yang keenam itu ada isi surat. Disinilah inti dari surat lamaran pekerjaan. Isi surat terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka itu berisi tentang info lowongan dan data singkat dari si pelamar. Di situ tertulis bahwa info lowongan dia dimuat di harian Kabar Pagi tanggal 30 Januari 2008. Sedangkan data singkatnya itu ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan pendidikan dari Sinta Dwi Japira. Pada paragraf isi itu terdapat maksud dari si pelamar dalam menuliskan surat lamaran pekerjaan, yaitu permohonan agar diterima sebagai tenaga administrasi. Dan argumentasi untuk memperkuatnya yaitu menuliskan beberapa syarat yang memang diperlukan untuk mengisi posisi tenaga administrasi.
Pada bagian penutup itu terdapat harapan dari si pelamar agar bisa diterima bekerja di perusahaan PT Damar Sejahtera. Unsur sistematika berikutnya yaitu ada salam penutup. Sebagaimana salam pembuka, salam penutup ini digunakan sebagai bentuk etika dan penghormatan dari si pelamar kerja. Frasa penulisannya disesuaikan dengan salam pembuka. Jadi kalau di awalnya dengan hormat, maka salam penutupnya adalah dengan hormat saya. Pola penulisannya pun sama. Kata hormat, huruf H-nya dengan menggunakan huruf kapital, sedangkan kata berikutnya, kata saya itu menggunakan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda koma. Unsur sistematika yang terakhir itu ada tanda tangan dan nama jelas atau nama lengkap dari si pelamar kerja. Posisi tanda tangan itu berada di pojok kanan bawah, sama dengan hormat saya tadi salam penutup dan nama si pelamar. Sedangkan nama lengkap ditulis di bawah tanda tangan. Dalam menyusun surat lamaran pekerjaan, Anda harus melengkapinya dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini berisi tentang data pribadi serta riwayat kehidupan dari calon si pelamar. Daftar riwayat hidup terdiri dari yang pertama adalah riwayat diri. Dalam riwayat diri terdapat nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, agama, dan alamat secara lengkap. Sedangkan yang kedua, dalam riwayat pendidikan itu terdapat isian mengenai pendidikan formal yang telah dilakukan oleh si pelamar dan pendidikan non formal. Sedangkan unsur yang ketiga itu ada riwayat pekerjaan. Ini berisi tentang beberapa pengalaman pekerjaan yang telah dilakukan oleh si pelamar. Dan yang keempat adalah riwayat organisasi. Ini berisi tentang data-data organisasi atau perkumpulan yang telah diikuti oleh si pelamar pekerjaan. Dan tentu saja di akhir ada titik mangsa, tanda tangan, dan nama jelas pelamar. Demikian pertemuan kita kali ini mengenai isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan setiap ada pertanyaan atau tanggapan tentang materi ini, boleh kalian menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Salam dari Pak Harun, gurunya Budi, Iwan, dan Wati.